Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat, ayah dan ibu dimanapun berada, dan terkhusus yang ada di rumah yang setia mengikuti iDream Radio, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bersua di sebuah titik lini masa. Bagi Anda yang mengikuti di waktu yang berbeda, ini adalah nikmat Allah, pertemuan kita karena Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan kepada kita zahir dan batin. Terkhusus dalam waktu dekat kita akan kehadiran sebuah tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kajian kita pagi ini insya Allah akan membahas tentang surat An-Naba atau juz 30 yang ada di dalam Al-Quran. Terkhusus bagi para pecinta Al-Quran, Al-Fakir memiliki sebuah buku, yaitu Tadabbur Juz Amma, Tafsir Al-Kautsar, juz 30 nanti bisa diakses. Mungkin karena keterbatasan waktu, dalam waktu kurang dari 60 menit kita akan mendiskusikan apa sih sesungguhnya isi dari surat An-Naba. Sebagai prolog bahwa ketika manusia disebutkan tentang hari kiamat atau An-Naba yang disebut di dalam surat ini, maka yang ada di dalam benak mereka adalah peristiwa kehancuran, peristiwa berakhirnya dunia, peristiwa mengerikan yang sesungguhnya itu sangat kecil dibanding dengan hakikatnya. Padahal seharusnya kita melaju lebih jauh bahwa yang disebut dengan An-Naba di sini atau hari kiamat adalah sesungguhnya adalah hari ketika manusia dibangkitkan. Jadi kalau ilustrasi kita tentang hari kiamat adalah hari kehancuran, itu baru kurang dari setengah perjalanan hari kiamat yang sesungguhnya. Karena hari yang mengerikan itu bukanlah ketika manusia hancur, ketika dunia dan seisinya ini menjadi fana, tetapi sesungguhnya hari yang menegangkan itu ketika manusia memulai sebuah babak baru kehidupan, yaitu menuju keabadian. Karena sebuah kaidah mengatakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Jadi tidak ada manusia yang punah. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, semua manusia menuju keabadiannya. Pilihannya hanya dua, dia menuju keabadian dalam keadaan bahagia, atau na'udzubillah min dzalik, menuju keabadian dalam keadaan sengsara. Maka ketika manusia hendak masuk keabadian itu, ada lini masa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita lewat di sana, dan setiap orang melalui lini masa tersebut tanpa bisa kembali ke belakang. Jika kita berada di usia 10 tahun, maka usia sebelum itu sudah terlewat. Jika kita berada di usia 40 tahun, demikian juga dan seterusnya, tidak akan mungkin kembali. Jika manusia masuk ke alam barzah, atau lebih tepat kita sering menyebutnya dengan meninggal dunia, maka dia meninggalkan alam yang dia hidup sebelumnya untuk menuju proses keabadian. Jadi kaidah itulah yang kemudian kita bisa memahami di dalam Al-Quran, terkhusus surat Al-Fatihah yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Allah menyebut Rabbul Alamin, bukan Rabbul Alam? Karena kita bukan hanya sekedar hidup di satu alam, di satu titik tertentu, bertetangga, bersahabat dengan alam-alam yang lainnya, alam binatang, flora dan fauna, ada alam yang terlihat, alam yang tidak terlihat. Tetapi bukan hanya itu maksud Allah, tetapi ada alam lain yang setiap manusia harus melaluinya, yaitu ada alam barzah dan alam kebangkitan yang dia nanti menuju ke sana. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya al-alamin, bukan alam, karena ini dalam bahasa Arab disebut dengan jam'ul jam'i, atau pluralnya dari plural. Karena jika Allah menyebut alam saja itu sudah plural, tetapi Allah justru menggunakan Rabbul Alamin. Jadi persepsi kita tentang hari kiamat kita lengkapi, bukan hari kehancuran dunia.
Hari kiamat adalah hari ketika manusia dibangkitkan menuju satu proses keabadian. Di sana ada yaumul hisab, di situ ada yaumul jaza, di situ ada yaumut tanat. Lebih dari 30 nama Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang kita pelajari hari ini adalah An-Naba. Kenapa Allah menyebutnya An-Naba di juz 30 ini? Sebagai permulaan juz 30, Allah menyebutnya dengan An-Naba Al-Azim. Dan di dalamnya di juz ini ada 37 surat, semuanya diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW, kecuali 2 surat saja, yaitu Az-Zalzalah dan An-Nasr. Itu disebut dengan surat Madaniyah. Nah, kisi-kisi surat An-Naba ini sebagaimana kita lihat penjabaran umumnya terjadi di surat Makkiyah, itu tentang misteri hari kiamat. Dan nanti kita diajak berselancar untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ciptaan Allah, yaitu langit, bumi, dan seisinya. Lalu kemudian kita juga diminta menggunakan kecerdasan kita, bisa membayangkan, memvisualisasikan. Salah satu kenikmatan kita diberikan akal adalah supaya kita bisa memvisualisasikan surga dan neraka yang Allah gambarkan. Dan nanti di akhir kita akan membahas ada sedikit penyesalan bagi orang-orang yang kurang cerdas dalam membayangkan visualisasi ini. Maka sebagai action plan ada pesan moral yang Al-Fakir sampaikan. Yang pertama terkait dengan zikrul maut, karena maut itu adalah pintu masuknya keabadian ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki seni dalam menjemput kematian. Karena kematian itu suka tidak suka, sakit atau sehat, tua atau muda, itu kaidahnya hanya Allah yang menentukan. Tetapi tugas manusia ini adalah menyiapkan kematiannya. Jika setiap kita sadar dan pasti bahwa meyakini kematian itu pasti, maka dia perlu menyiapkannya. Ada setidaknya 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita membaca tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, bertafakkur alam di dalam surat ini. Yang ketiga, kita sebanyak mungkin mempelajari sifat-sifat surga dan neraka. Lalu apa yang perlu kita evaluasi dalam membreakdown 3 hal itu? Yang pertama, kita perlu membaca buku. Karena learning habit kita jika tidak diperbaiki, persiapan kita, bekal kita hanya itu-itu saja, maka kemampuan kita di dalam memvisualisasikan surga dan neraka akan terganggu, sehingga kita sudah tidak punya hasrat di dalam berbuat yang menuju keabadian itu. Yang kedua, kalau kita melakukan tafakkur alam, apa yang harus difikirkan? Ini kalau hanya sekedar mengandalkan kesadaran kita, mungkin dibutuhkan waktu berbulan-bulan, atau pada saat seperti sekarang ini kita baru bertafakkur alam. Maka kita perlu lakukan yang ketiga, yaitu menghadirkan surga dan neraka di dalam sholat kita. Ini secara ringkas isi garis besar. Mari kita tadabburi surat An-Naba, yang tentu tidak akan bisa rinci Al-Fakir sampaikan karena pertemuan kita sangat terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya tentang sebuah berita besar yang mereka berbeda-beda pendapat tentang itu. Sekali-kali mereka tidak pernah mengetahuinya, tetapi nanti mereka akan tahu, kelak mereka akan mengetahuinya. Struktur 5 ayat ini sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti ketiga, yaitu mereka, padahal tidak disebutkan siapa sebelumnya. Ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengabaikan mereka. Jadi kalau kita ada orang di depan kita, kemudian kita tidak menyapanya, itu artinya kita mengabaikan dia. Nah, ada orang saya sapa, apa kabarnya? Gitu. Harusnya kan apa kabar Anda? Nah, bahasa Indonesia apa kabarnya? Nah, maka harusnya kalau ada orang di depan kita, kita sapa dengan kata ganti kedua. Ya. Tapi ada orang di depan kita, kita sapa dengan kata ganti ketiga, itu artinya diabaikan orang itu. Amma yatasaalun, mereka, padahal orang itu ada di situ.
Harusnya kan langsung diajak berbicara, karena nantinya yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat hanya para penghuni surga. Sedangkan para penghuni neraka, mereka hanya bertemu dengan para malaikat. Kalaupun mendapat titah Allah Subhanahu wa taala, maka isinya adalah kemurkaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyebut an-naba. An-naba ini melebihi khabar. Jadi kalau ada sebuah kabar yang belum pasti, itu bisa jadi orang tidak tahu. Jika misal sekarang saya ditanya berapa perkembangan pasien COVID yang dirawat di Depok misalnya, saya tidak tahu karena itu informasi yang sangat spesifik. Tapi bahwa kemudian ada orang tidak tahu sekarang ini ada wabah yang namanya COVID-19, nah itu aneh. Karena sudah sangat menggejala di seluruh dunia, dia tidak tahu. Nah, itu yang aneh dia. Nah, ini sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya an-naba al-azim, itu sesuatu yang pasti harusnya manusia tahu, sementara mereka tidak menyiapkannya atau bahkan pura-pura tidak tahu, berarti ini kebodohan yang sangat luar biasa. Maka Allah menyebutnya di sini alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih. Berselisihnya itu bukan berselisih terjadinya hari kiamat, menamakan hari kiamat. Dan itu nanti kita juga lihat di dunia ini, orang kalau berbicara tentang hari kiamat pasti berselisih. Berselisih tentang tanda-tandanya yang dekat. Kita aja sekarang sedang ada wabah itu, sebentar lagi kiamat. Padahal itu kita tidak tahu. Karena semua manusia pasti berselisih. Karena itu menjadi hak prerogatif Allah, dan manusia biasanya hanya fokus pada hari kehancuran seperti yang Al-Fakir katakan tadi. Padahal hari kiamat bukanlah hari kehancuran. Hari kiamat adalah hari yang mengerikan, yang lebih mengerikan dari sekedar hancurnya dunia dan seisinya. Yaitu ketika manusia diminta bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan masa depan. Kita membayangkan jika ada anak kecil di TK misalnya, kita kemudian anak kecil itu kita bilang kepada anak kecil tersebut, jika engkau mau permen sekarang saya kasih 2 biji, tapi kalau engkau mau permen ini 2 hari lagi saya kasih 1 bungkus. Maka orang-orang yang memiliki kecerdasan, dia akan memilih 2 hari lagi, karena dengan 2 hari lagi itu dia akan mendapatkan 1 bungkus. Tetapi untuk menahan sampai 2 hari lagi, itu perlu kecerdasan yang sangat luar biasa. Dia perlu jaminan bahwa 2 hari lagi itu dia akan mendapatkan permen tersebut. Nah, inilah makna bahwa mengapa kita dituntut untuk cerdas. Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-kayyis, kecerdasan adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya, keinginan-keinginan duniawinya untuk mempersiapkan masa depannya. Jadi orang-orang cerdas itu sesungguhnya adalah orang yang memvisualisasikan tentang masa depan. Visinya adalah visi masa depan yang sangat panjang sekali. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang yang datang kemudian setelahku. Artinya dia tidak memikirkan hidup sampai di usia 70, 80, bahkan 100 dan seterusnya. Dia memikirkan setelah aku tidak hidup nanti itu namaku masih disebut oleh orang dalam doa, dan itu dikabulkan oleh Allah. Hari ini jika kita sholat, maka kita akan berkirim sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kecerdasan yang sangat luar biasa. Allah SWT hanya menyebut 5 ayat ini, lalu mengajak kita untuk berjalan-jalan di alam yang kita hidup sekitarnya. Ada sekitar 10 ayat kita diminta untuk mempelajarinya. Mari kita baca ayat 6 sampai ayat 16. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
Bukankah kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Mihada itu tempat yang cocok untuk tinggal. Satu-satunya planet hingga hari ini yang bisa ditinggali oleh manusia adalah bumi ini. Strukturnya dikatakan dzalula di dalam surat Al-Mulk. Jadi jangan pernah khawatir kita akan kehabisan tempat tinggal di bumi. Hanya saja perlu manajemen sumber daya manusia supaya ada sedikit pemerataan, tidak hanya ngumpul di kota-kota besar saja. Tetapi Allah SWT menjanjikan mihada, hamparan yang sangat luas. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Subhanallah, Allah menyebutnya autad, pasak. Karena nanti ketika gunung itu dicabut oleh Allah di hari kiamat, subhanallah, pasak-pasak itu akan dicabut sehingga lapisan bumi-bumi itu lempengan-lempengannya bergerak, dan itulah nanti yang akan mengakibatkan terjadinya kehancuran dunia. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ini juga tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa setiap manusia itu berpasang-pasangan, dan kalau kata kum ini diperluas berarti menjadikan kalian itu berpasang-pasang, baik dalam berketurunan ataupun ketika manusia secara non fisiknya juga demikian. Ada bahagia, dia pasti juga ada sedihnya. Ada malam, ada siangnya. Ada laki-laki dan perempuan itu fisiknya, ada mudah, ada sulitnya. Jika manusia hidupnya hanya mudah saja, dia tidak akan merasakan nikmatnya kemudahan itu tanpa menemui kesulitan. Jika manusia selalu bahagia saja tanpa merasakan kesedihan, bisa jadi dia akan kehilangan makna itu yang disebut kebahagiaan. Maka azwaja di sini lebih luas, dan di dalam Al-Quran azwaja itu lebih sering disebut dengan plural, berpasang-pasangan, menandakan bahwa macam-macam pasangan itu juga banyak sekali. Al-Quran tidak pernah secara spesifik menyebut azwaja itu dengan zaujah ya, yang disebut dengan istri, tetapi azwaja adalah keserasian, karena alam ini ada keserasian, itu adalah merupakan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang atau sekarang dengan atas nama hak asasi manusia melawan keserasian ini, keselarasan alam yang Allah ciptakan, azwaja kita abaikan, maka manusia bisa terancam punah. Mudah-mudahan kita tidak melakukan keburukan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya, baik di Sodom dan Gomora atau di sekitar wilayah itu, dan hingga saat ini sudah dilakukan di berbagai belahan bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah jadikan juga wa ja'alna naumakum subata. Masya Allah, Allah menjadikan kita ini tidur kita itu subat. Masya Allah, tidur itu adalah nikmat Allah. Tetapi mengapa tidur itu tidak semuanya subat? Tidur itu ada disebut dengan sinnah. Sinnah itu adalah muqaddimatun naum, jadi yang disebut dengan ngantuk. Manusia ini tidak mungkin langsung tidur begitu saja, karena pada faktanya manusia mengalami muqaddimatun naum atau disebut dengan tidur sebentar, yang kemudian menuju tidur sampai dalam, atau dalam ilmu yang saya dapatkan siklus sekitar 60 sampai 90 menit. Makanya kadang kita di tengah malam terbangun lagi, itu kita masuk siklus itu. Bangun lagi, masuk tidur dalam lagi. Itu disebut dengan subat, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terkait dengan durasi. Ada bagi orang yang hanya tidur sebentar tapi langsung Allah kasih subatnya. Makanya tentu kita menginginkan tidur yang semacam itu sehingga tidak perlu waktu lama, kita bisa ada recovery fisik kita. Nah, subat itu adalah nikmat Allah, karena tanpa ini manusia tidak bisa merecovery fisiknya, karena secara medis recovery fisik pergantian sel-sel mati itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan fisik itu betul-betul istirahat total. Kemudian yang kedua, kata-kata subat juga mengindikasikan nikmat Allah berikutnya, yaitu muqaddimah naum tadi itu, ngantuk tadi itu. Kalau seandainya manusia tiba-tiba tertidur, maka akan lebih banyak lagi kecelakaan lalu lintas, karena tidak ada peringatan sebelumnya bahwa dia harus beristirahat, yaitu yang berupa kelelahan atau ngantuk tadi itu. Dan Allah langsung imbangi, langsung sebutkan keselarasan berikutnya, wa ja'alnal laila libasa. Allah menjadikan malam sebagai libas. Libas
atau pakaian ini juga diberikan perumpamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suami dan istri ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pakaian ini luar biasa. Karena fungsi pakaian itu bukan hanya sekedar menutup aib. Fungsi pakaian itu juga fungsinya adalah recovery, fungsinya adalah kebanggaan, fungsinya adalah banyak hal. Saya ingin menggarisbawahi di sini dua. Waja'an laila libasa, karena malam recovery istirahat itu berarti natural. Artinya kalau seandainya kita bekerja di malam hari, maka ada saatnya nanti di saat-saat tertentu kita harus merecovery hidup normal, yaitu malam kita jadikan tempat istirahat. Maka ada istilah shifting itu ya, supaya orang tidak selamanya dia bekerjanya di malam hari. Kemudian yang kedua, libas itu adalah menutup aurat. Artinya bukan hanya masalah aib, waktu privat kita itu di malam hari. Kita dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak, dengan diri kita, me time kita, dan yang terpenting adalah libas itu privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat yang disukai Allah setelah salat wajib itu adalah salat malam. Ya, karena di situ libas tertutup, tidak ada orang tahu. Ya, kalaupun ada orang tahu paling lewat update status kita. Artinya sebenarnya tidak perlu kita lakukan karena Allah sudah tutup dengan libas itu. Jadi waktu privat kita di malam hari, aslinya kita akan terlihat di situ. Kita dengan di depan istri, di depan anak, di depan diri kita di malam hari, dan semuanya Allah tutup. Karena pada faktanya jika hari ini saya dikenal sebagai orang baik, sesungguhnya bukan karena kebaikan yang dilihat orang, tetapi aib-aib yang Allah tutup. Ya, dan biasanya aib kita itu nampak di malam hari. Bukan kita melakukan kejahatan, tetapi kita kalau merenung di malam hari itu betapa banyaknya aib-aib yang dibukakan Allah. Karena di siang hari kita bekerja, memikirkan banyak hal, di malam hari kita merenung, maka waja'anna laila libasa. Di dalam Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya Allah menjadikan hari ini siang terus ya, sarmadan ila yaumil qiyamah. Ya, siapa yang menjadikan malam untuk kita jadikan istirahat dan recovery fisik dan mental? Atau sebaliknya, kalau waktu itu malam terus, maka itu tidak bagus juga karena kita tidak ada waktu untuk berkontribusi, bertemu dengan orang. Makanya kombinasi antara kedua itu sangat menarik ketika Allah menyebutkan libas, dan waktu malam itu adalah waktu yang panjang. Makanya di dalam saya lupa perkataan salah seorang alim ya, yang mengatakan al-lailu tawil, malam itu panjang, wala tuqassirhu bimanamik, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Artinya apa? Berarti harusnya kita mempartisi malam. Pesan Allah di dalam surat Al-Muzammil juga demikian, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah itu tahu bahwa sebagian besar manusia itu tidak pernah menghitung-hitung malam. Padahal Allah menyebutkan di surat Al-Muzammil ayat 20 itu ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah Maha tahu. Rasul itu kadang qiyamul lail kurang dari 2/3, kurang dari setengah, kurang dari 1/3, dan orang-orang yang salat bersama engkau juga demikian. Tapi kata Allah, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Sebagian besar kita tidak pernah menghitung-hitung malam itu pendeknya, panjangnya seperti apa, maka Allah ampuni kita. Tetapi seharusnya di malam hari itu Allah perintahkan di surat Al-Muzammil itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kalam Allah, dan Allah menyukai kita membacanya di malam hari. Sekalipun ada di antara kita yang sakit, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaghuna min fadlillahi. Ada juga yang kerja di malam hari, ada yang sakit di malam hari, wa akharuna yuqatiluna fisabilillah, maka seharusnya faqra'u ma tayassara minhu, Allah ulang 2 kali. Itu salah satu ya. Kemudian waja'anna an-nahara ma'asha, Allah jadikan tempat waktu ya, lini masa siang itu untuk bekerja. Artinya ini tidak selamanya, karena kalau semua orang hanya bekerja di siang hari, siapa tadi yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Muzammil itu? Ada yang kerjanya sampai malam, ya, ada yang juga menjaga perbatasan. Maka sebenarnya al-ma'ash di sini adalah berarti kebutuhan hidup. Jadi di dalam tafsir itu al-ma'ash itu bukan hidup, jadi kebutuhan hidup. Ini juga tanda-tanda. Ada orang yang kebutuhan hidupnya itu tercukupi dengan angka 2, sehingga sisanya dia gunakan untuk persiapan berkontribusi dan lain sebagainya. Ada juga orang yang kebutuhan hidupnya itu digunakan sehari-harinya dengan itu, sehingga dia fokus untuk memperkaya diri sendiri. Maka luar biasa, al-ma'ash.
Ma'ash itu adalah kekonaahan kita. Ada orang yang mengatakan, saya baru merasakan enaknya hidup tuh kalau rumah saya bagus ya, kemudian punya istri cantik, pinter, kaya, anaknya juga sehat semua, mobil kendaraannya di-upgrade dan sebagainya. Berarti itu ma'ash kita akan menjadi kita menjadi budak bagi ma'ash kita di siang hari. Akibatnya apa? Tadi yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Muzammil, sebagian di antara kita ada yang sampai bekerja ma'ashnya itu sampai malam. Maka luar biasa ya, dengan adanya COVID-19 yang Allah kirimkan kita, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, innahu adzaban yab'atsuhu ala man yasha, bahwa itu adalah merupakan azab bagi orang-orang tertentu, tetapi ada berikutnya, wa ja'alahu rahmatan, maka menjadi rahmat karena supaya kita tidak selamanya dikejar-kejar dengan pola hidup hedonisme dan materialistik tadi itu. Karena ma'ash yang disebut hidup di dunia kita ini masing-masing memiliki standar yang berbeda-beda. Seharusnya kita berbicara hari akhirat, visi masa depan kita adalah untuk itu. Secukupnya kita hidup di dunia, bukan melarang kita jadi kaya, tetapi kalau kita kemudian disetir dengan angka-angka dan mengejar materi itu, maka kita akan sangat rugi sekali. Berikutnya, wabanaina fawqakum sab'an shidada, maka Allah kemudian membangun di atas kita, yaitu 7 langit yang kokoh. Nah, ini kalau berbicara dengan scientific, ini perlu pertemuan khusus. Sab'an shidada itu juga disebut dengan tibaqa. Ada di dalam surat lain itu dengan tibaqa, bahwa berlapis-lapis. Apakah lapis itu padat ataukah berongga? Nah, itu juga kita tidak tahu hakikatnya. Karena angka di dalam Al-Quran selain angka 1 dan angka pecahan itu sifatnya tidak eksak, belum tentu eksak. Bukan tidak eksak, belum tentu eksak. Kalau Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahid, itu nggak bisa ditafsiri. Oh, 1 tapi 3 tapi 1, nggak bisa. Ya, 1 ya 1. Tuhan kita ya ilahun wahid. Pembagian waris 1/3, 1/4, 2/3, 1/8. Nah, itu pasti nggak bisa 1/4 itu ditakwili, nggak bisa. Tapi kalau kemudian ada angka 7, 10, 1000, 100, 1000, 50.000, 70 kali, ya, itu angkanya adalah angka yang belum tentu eksak. Maka kemudian para pakar astronomi sebagian menafsirkan bahwa yang disebut dengan langit itu adalah lapisan di atas kita, yang disebut dengan ionosfer, zonosfer, dan isfir-isfir lainnya yang saya kira bisa dicari nanti di googling. Tetapi sebagian juga menolak bahwa hakikat langit itu tidak ada yang mengetahuinya, karena Allah menyebut sab'an shidada ini supaya kita menengok ke atas, bahwa sampai langit yang paling rendah pun yang di atas kita pun tidak tahu hakikatnya. Karena ada kaidah juga, ya, di atas langit ada langit, dan dalam bahasa Al-Quran wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jadi tidak boleh manusia itu sombong, karena di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, dan pencipta langit itu sendiri menjadi rahasia yang tidak terungkap pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutnya langit itu 7, dan kemudian di antara langit-langit itu ada disebut dengan Al-Ma'arij dalam surat Al-Ma'arij, ya. Sebelum ini juz 29, ya, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu ilaihi ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin khamsina alfasanah, bahwa malaikat itu perlu waktu 1 hari untuk naik ke tempat Mi'raj itu. Jadi hakikat langit tidak ada yang tahu, tetapi yang jelas malaikat Allah itu untuk naik dan turun perlu waktu 1 hari, yang itu waktu reguler. Bayangan kita 1 hari itu kalau dihitung-hitung dengan perjalanan manusia adalah khamsina alfasana, jadi 50.000 tahun. Dari situ ada kaidah fisika, kecepatan cahaya itu 350.000 km per detik. Itu kecepatan reguler. Apakah ada kecepatan non reguler? Tentu ada. Yaitu ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, itu kecepatannya adalah non reguler, karena waktunya tidak 1 hari, tidak sampai 1 malam, itu sudah melakukan perjalanan pulang balik. Karena pada hakikatnya Allah ingin menisbikan, Allah ingin merelatifkan waktu dan tempat itu sendiri, supaya kita tidak mengkultuskan angka, ya.
Bagi orang ada yang mengatakan ingin sukses di angka 30 tahun. Ternyata tidak semua orang yang sukses di 30 tahun menikmatinya. Ternyata di usia 40 tahun dia mati misalnya, atau kemudian dia sakit misalnya. Ada orang yang sukses di usia 70 tahun. Jadi setiap Allah memberikan kepada hambanya kesempatan, maka tugas hambanya adalah menjemput dengan ruang-ruang kemanusiaan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi suatu yang rahasia. Wa ja'alna sirajan wahaja, kita lanjutkan, Allah juga menjadikan matahari, dan di sini disebut dengan siraj, pelita yang sangat terang sekali. Subhanallah. Para pecinta Al-Qur'an kalau mencoba sekedar membayangkan berapa besarnya bumi dibanding matahari, lalu matahari dengan planet-planet yang lainnya yang luar biasa, bintang-bintang yang lainnya, maka niscaya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa manusia itu dari sisi materi sangat kecil sekali. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, maka Allah turunkan dari awan-awan. Nah ini ayat ini nih luar biasa ya. Allah menyebutnya mu'sirat dari kata-kata asr. Asr itu dalam surat Al-Asr atau juga disebut asir itu juz ya. Juz itu bahwa yang Allah inginkan kita mengetahui dari Al-Asr atau mu'sirat itu adalah perasan. Jadi kalau kita minum asir, minum jus buah, yang kita minum bukan buahnya, bukan apa-apanya, tapi saripati dari buah itu. Artinya jus yang diperas kita minum, maka mu'sirat itu adalah Allah betul-betul peras, Allah bersihkan, yang kotor dibuang, lalu diturunkan menjadi satu jenis air. Maka tidak pernah di dalam Al-Quran yang namanya air dari atas itu dengan menggunakan bentuk plural, semuanya bentuknya adalah single. Maka di sini sebutnya adalah ma'an. Jadi ma'an itu satu jenis air saja. Kenapa disebut satu jenis air? Karena tidak ada lagi air-air yang lainnya. Padahal tadinya air yang diangkat oleh Allah, air hujan itu bukan air dari yang mana-mana, air dari bumi. Air laut yang asin, air danau, air sungai, mohon maaf, air comberan, air yang kena polusi, air yang sangat kotor dan bau sekali, semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mu'sirat, diperas, dibersihkan, maka kemudian turun sebagai air yang bersih dan tercurah. Subhanallah. Artinya apa? Sama. Kalau kita penuh dengan kotoran, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tapi kita naik ke atas dengan mi'raj tadi itu, dengan salat, insya Allah kita akan turun seperti air hujan yang suci. Linukhrija bihi habban wa nabata, maka dari situ ada hab ya, ada biji-bijian, nabat dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang sangat lebat. Ini kekuasaan Allah. Ada 10 tadi itu ya, bumi, gunung ya, berpasangan, nikmat tidur lelap malam, siang beraktivitas. Coba kalau kita renungi semua yang tadi disebut. Nah sekarang kita masuk ke tema kembali. Setelah 5 ayat balik lagi kita setelah 10 ayat ini. 5 ayat muqaddimah, 10 ayat itu selingan. Kita masuk ke tema utama. Inna yaumal fasli kana miqata. Al-fasl di sini adalah salah satu nama hari kiamat, yaitu hari keputusan. Jadi al-fasl, kalau saya tawar-menawar berhari-hari dengan Anda, belum memutuskan membeli, itu belum al-fasl. Tapi kalau kemudian saya putuskan beli atau tidak, itu disebut yaumul fasl, hari keputusan. Tapi hari keputusan itu bukan itu. Hari keputusan itu ketika manusia itu tadi itu, dia mau kemana ini? Diabadikan ke kesengsaraan atau diabadikan kepada kebahagiaan. Itu disebut yaumul fasl. Kata Allah, miqata, udah ditentukan. Kita nggak perlu bertanya. Jadi mohon maaf kalau ada orang hari ini bertanya, kira-kira ini hari kiamat dari sekarang berapa tahun lagi? Itu pertanyaan yang semestinya diabaikan saja. Karena sebenarnya kita tidak diminta untuk itu. Miqata, udah yang keputusan Allah. Kita sekarang siapkan saja sebenarnya. Kalau kita ditanya kapan kamu mati, tidak ada yang tahu. Sebenarnya yang harus kita siapkan adalah ketika kita mati itu dalam keadaan apa. Dan itu juga menentukan. Seni menjemput mati manusia itulah yang akan menentukan hidupnya. Kalau dia tidak pernah kebayang sama sekali ingin mati dalam keadaan apa, berarti hidupnya tidak terobsesi dengan itu. Kalau kemudian kita meminta, ya Allah matikan aku dalam keadaan salat malam, dan itu berarti dia akan mempersering. Matikan aku dalam keadaan puasa, matikan aku dalam keadaan menyantuni fakir miskin, matikan aku dalam keadaan belajar, matikan aku dalam keadaan sujud, dan sebagainya. Itu yang akan memberikan inspirasi. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kenapa Allah lewatkan?
Karena memang inti hari kiamat itu ini, bukan hari kehancuran. Ini langsung, ini adalah tiupan yang kedua. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Jadi ketika hari dibangkitkan, ini di skip ya. Sangkakala yang pertama tidak dijelaskan di ayat ini, nanti dijelaskan di surat-surat lainnya. Menandakan bahwa hakikat hari kiamat bukan hari kehancuran. Hari kehancuran yang dibayangkan sangat mengerikan, adanya tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Itu mengerikan, sangat mengerikan sekali. Gak usah lama-lama, kita gempa sebentar aja orang keluar kalang kabut ya. Bagaimana itu nanti hancurnya dunia. Tetapi itu bukan, supaya kita nggak fokus ke sana. Fokus kita itu ketika manusia dibangkitkan. Coba bayangkan nanti. Wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyiratil jibal fakanat saraba. Ini di back ya. Supaya kita ingat sebelum adanya kebangkitan itu nanti langit dihilangkan. Ya, gunung-gunung tadi itu dijadikan fata morgana ya. Di ayat 20, supaya kita tahu bahwa hari kebangkitan itu mengerikan sekali. Bayangkan kita tidak punya apa-apa, dibangkitkan, dan semua manusia dibangkitkan usianya sama, tidak ada lagi panggilan biologis ayah, ibu, kakek, nenek, tidak ada. Semua usia manusia dibangkitkan sama. Nah, tidak ada orang mengenal. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya-tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang kemudian dibangkitkan dalam keadaan khufatan urata, dia tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, hari itu urusan masing-masing manusia, mengerikan. Nah, Allah langsung meminta kita membayangkan neraka dan surga. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Masya Allah, sesungguhnya neraka jahanam itu mirsada, dia menunggu-nunggu, menanti-nanti. Hari ini neraka jahanam itu sudah disiapkan oleh Allah. Sudah disiapkan menggelegak, tetapi belum ada isinya. Kenapa disebut mirsoda? Supaya kita membayangkan. Jadi sebenarnya sesungguhnya Allah menginginkan setiap orang itu membayangkan surga dulu. Kenapa surga itu didulukan dalam kebanyakan pembahasan, bukan neraka? Karena kecerdasan manusia itu cukup diberikan stimulus positif. Kalau itu tidak mempan, maka dijadikanlah stimulus negatif. Ini kan temanya tadi tema amayata sa'alun, itu orang yang, mohon maaf, orang bodoh, orang yang tidak paham, dikasih sinyal. Kita kan kalau ngomong nyindir orang itu sudah paham, enak itu. Nyindir ini nggak mempan, dinaikin lagi. Sampai harus berterus terang kan kita malu gitu. Maka Allah juga demikian. Kalau saya bayangkan begini, ayo siapa yang hari ini hatam Quran, saya kasih hadiah sekian. Harusnya begitu orang terpacu. Ketika orang itu terpacu, maka tidak perlu ada ancaman. Dan itu ancaman itu baru dimunculkan ketika tidak ada respon. Ya, saya sering membuat dalam pelatihan itu, siapa yang bisa menyentuh atap di depan saya ini, saya kasih uang 2 juta. Bagi orang kaya uang 2 juta kecil, akhirnya dia malas. Tapi bayangkan kalau saya kemudian mengubah itu menjadi, siapa yang tidak mau nyentuh atap ini, jarinya saya putus. Tentu semua orang akan berusaha dengan luar biasa supaya dia bisa menyentuh atap ini. Dan itu Allah menginginkan demikian. Setiap kita membayangkan surga harusnya sudah cukup. Tapi karena kebanyakan manusia tidak mungkin dalam kondisi itu, maka dia harus ada reward dan ada punishment. Maka nyebutnya adalah mirsada. Siapa mereka yang akan di situ? Lit-taghin. Masya Allah. Kali ini Allah menggunakan kata-kata tagha. Tagha itu melampaui batas. Kenapa yang disebut Allah itu tagha? Karena manusia tabiatnya melakukan kesalahan. Yang disebut melampaui batas adalah ketika dia tidak sadar kesalahannya itu, perlu dia minta maaf, perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu ada menyebutkan orang-orang itu selain taghin, ada zalimin, ada fasiqin, ada mujrimin. Saya suka menggabungkan taghin ini dengan mujrimin. Mujrim dalam bahasa Quran itu tidak hanya dilihat dari kesalahan, tapi dilihat dari kepada siapa kesalahan itu dilakukan. Mohon maaf kalau kita maki-maki orang itu kasar, tapi bayangkan kalau yang dimaki-maki itu adalah orang tua sendiri, maka tentu kesalahannya adalah besar sekali. Nah, kita ini sudah diberi Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Coba kita visualisasikan hari ini saja. Apakah sebelum tidur kita memerinci doa kita? Tentu tidak. Ya Allah,
Mudah-mudahan besok pagi saya bisa melihat, bisa berjalan, bisa bertemu anak saya, bisa makan, lidah saya tidak sakit, gigi saya tidak sakit. Kalau kita berdoa secara spesifik seperti itu, tidak akan pernah ada orang bisa tidur. Bahkan dia pun lupa berdoa supaya minta dihidupkan kembali. Bayangkan kalau Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa saja, mungkin lebih dari setengah manusia sudah tanpa virus ini sudah ada di kuburan. Artinya Allah Maha Sayang. Nggak minta makan dikasih sarapan, nggak minta sehat dikasih sehat, nggak minta giginya bisa mengunyah baik, matanya bisa melihat dikasih. Artinya kalau kepada zat yang seperti itu kita masih melampaui batas, maka artinya kita tidak punya kepekaan gitu. Maka orang seperti ini kata Allah, labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal ahqaba. Subhanallah. Saya kalau bicara ahqaba ngeri nih. Ahqaba itu bukan hanya berabad-abad lamanya. Di sini kalau dalam terjemahnya ahqaba itu al-haqab itu 100 tahun. Ahqab itu paling sedikit 100 tahun. Padahal lebih dari itu sesungguhnya. Kalau orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi pernah mengatakan, kami kalaupun masuk neraka ya paling beberapa hari aja. Itu mereka akhirnya menyepelekan kejahatan. Kenapa? Karena di otak mereka masuk neraka hanya beberapa hari. Bayangkan, beberapa harinya saja kalau dihitung dengan malaikat. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari itu bagaikan 1000 tahun saja. Artinya kalau beberapa hari itu minimal 3. Kalau kita buat 3 hari saja, kali 1000 kan sudah 3000. Padahal sekarang kita tahun kita aja baru 2020. Artinya sejak tahun 1 Masehi sekarang masih di neraka. Itu saja membayangkan ayyam ma'dudat. Bagaimana Allah mengatakan labithina fiha ahqaba, berabad-abad. Ngeri sekali. Dan coba bayangkan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, enggak ada suasana sejuk, tidak ada syarab, tidak ada minuman. Karena neraka itu tanpa orang disiksa saja itu sudah. Makanya ada jenis azab dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Adzabun alim, adzabun azim, adzabun syadid, ada adzabun mukim. Mukim itu apa? Dia mukim di situ. Enggak disiksa, enggak dipukul, enggak di apa-apa, udah sengsara. Kita membayangkan minumannya apa? Hamiman wa ghassaqa, sangat panas sekali. Dan ghassaq itu ada yang mengatakan pilihannya ekstrim di sini. Ada yang mengatakan hamim itu mendidih, ghassaq itu sebaliknya. Ada yang mengatakan ghassaq itu adalah nanah. Jadi nanti bagi kita yang di Indonesia itu nggak kebayang disiksa itu dengan sesuatu yang panas aja. Bisa jadi dingin juga siksaan gitu. Tapi ada yang penafsiran yang terkenal, ghassaq itu adalah nanah. Dan kita membayangkan kalau nanti kita sampai surat Al-Hattaka, makanan penduduk neraka itu adalah dhari'. Dhari' itu adalah duri yang unta mau mati saja kelaparan dan kehausan, milihan mati daripada makan itu duri. Itu adalah makanan penduduk neraka. Dan kita membayangkan penduduk neraka itu siksaannya bukan fisik, siksaan psikis juga. Karena nanti salah satu kenikmatan penduduk surga adalah jalan-jalan di neraka. Bagaimana kita tahu? Kita tahu dalam surat Al-Mudaththir, penduduk surga langsung face to face bertanya, masalakakum, apa yang menyebabkan Anda masuk neraka? Bukan mereka. Kalau apa yang menyebabkan mereka, berarti dialognya dengan malaikat. Jadi nanti semua orang bisa setelah menikmati surga, mereka juga dikasih kesempatan Allah untuk jalan-jalan ke neraka. Dan penduduk neraka akan terhinakan ketika mereka ditanya. Dan wajib hukumnya menjawab ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Mereka harus menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan itu luar biasa. Itu kenikmatan yang di saat sama ada rasa iba, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa baca dalam surat Al-A'raf ayat 50. Ketika penduduk surga jalan-jalan ke neraka, membawa minuman yang enak, makanan yang enak, dia sebenarnya ada rasa kasihan, tetapi sudah ada SOP-nya, tidak boleh memberi makanan. Maka ketika mereka meminta, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, minta mereka air atau makanan yang dibawa, mereka tetap harus menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ini SOP-nya tadi kami nggak boleh ngasih Anda, ya, karena alaiha tis'ata asyar, CCTV itu paling banyak paling 2-3. Kalau di neraka sakor itu tis'ata asyar, itu angka psikis.
ya, bukan eksak itu. Jadi di mana-mana malaikat ada. Begitu kita mau sedikit bergerak aja udah langsung, terus nggak boleh. Seperti kita pergi ke kebun binatang dilarang memberi makanan ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jazaa wifaqa, ini juga keadilan. Sesungguhnya keadilan Allah itu hanya bukan hanya ya. Keadilan Allah itu bahasa untuk orang-orang yang zalim. Begini, bahwa kita itu diberikan apresiasi oleh Allah itu dengan kata-kata ihsan, muhsinin. Karena kita melakukan kebaikan satu itu balasannya nggak satu, balasannya 10, 100, 700. Tapi kalau untuk orang jahat, kejahatan satu itu dibalas Allah itu wifaqa, sesuai, tidak ada kezaliman. Orang melakukan kejahatan 5, balasannya 5, bisa jadi di-courting. Tapi kalau untuk kebaikan, bahasanya bukan keadilan, yang dipakai oleh Allah adalah ihsan. Allah ingin membalas lebih baik. Makanya kita ini kalau misalnya diberi orang, itu ciri orang baik itu membalasnya nggak persis, dilebihkan. Kenapa? Ihsan gitu. Tapi kalau kita dizalimi orang, ciri orang baik itu apa? Kalau membalas ya sepadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur ketika orang Yahudi berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia mengucapkan salamnya itu jelek, assamu alaik. Assam itu racunnya, celaka kamu Muhammad, bahasanya begitu. Aisyah marah, wa alaikassamu wal la'natu, dan dilebihkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah cukup, wa alaik, bagi kamu juga seperti itu. Jadi seimbang wifaqa itu. Ya, karena sekarang lagi trending Aisyah ya, ini contoh Aisyah. Dari sisi lain ya itu ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak memberikan visualisasi tentang adanya hari penghitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, semua sudah terhitung. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, dan rasakan ini. Baik, sekarang kita masuk ke yang baik ya, karena waktu terbatas ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sementara orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan, Masya Allah, Allah menyebutnya mafaza, al-fauz, kemenangan yang hakiki itu apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Keberuntungan itu bukan judi. Kalau gambling itu kan, saya untung-untungan. Itu untung yang tidak perhitungan. Tapi kalau mafaza itu al-falah yang diperhitungkan. Nah, orang-orang al-falah itu di dalam Al-Quran, al-fauz itu dibagi 3 redaksinya. Ada disebut al-fauzul kabir, ada al-fauzul mubin, tetapi yang paling sering disebut oleh Allah adalah al-fauzul azim. Al-fauzul mubin itu ketika diselamatkan dari neraka, al-fauzul kabir ketika dimasukkan surga, dan al-fauzul mubin ketika berada mendapat status masuk surga selama-lamanya, khalidina fiha. Dan mereka akan mendapatkan apa? Hadaiqa wa a'naba. Masya Allah, di sini menggunakan kata-kata hadaik, jamaknya hadiqah. Padahal jannat saja sudah luar biasa. Bedanya apa? Kalau jannah dari kata-kata jim dan nun, semua yang ada jim dan nunnya itu tidak kelihatan. Janin nggak bisa dilihat, jin nggak bisa dilihat. Maka jannah itu taman yang kalau orang masuk ke taman itu tidak kelihatan. Jadi saking rindangnya tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau hadaik itu taman yang sifatnya mini atau indah untuk dinikmati. Kalau tadi kebun-kebun yang sangat lebat sekali. A'naba, di kebun-kebun itu ada anggur. Kenapa anggur disebut? Bukan hanya ini, nanti kadang disebut rumman. Ya, ada buah-buahan yang lain ya. Di sini ada salah satu jenis buah yang mahal sebenarnya. Buah anggur itu mahal dan enak itu. Ya. Oke. Wa kawa'iba atraba. Ini juga waktu terbatas, saya nggak bisa menjelaskan banyak-banyak. Gadis-gadis remaja yang sebaya. Gadis-gadis remaja yang diciptakan Allah ini, dia adalah gadis pingitan atau bidadari. Gadis ini kalau dalam bahasan para ulama, bidadari itu, mohon maaf, kadang ibu-ibu itu kalau udah menyebut kata bidadari dia udah cemburu. Padahal yang disebut bidadari itu bisa jadi juga mereka termasuk itu. Kalau disebut lahum azwajum mutahharah,
istri-istri yang suci itu harusnya di benak orang ketika disebut istri-istri yang suci itu salah satu di antaranya istri yang di dunia ini. Gitu. Istri yang suci itu sudah tidak ada lagi siklus bulanannya, sudah tidak jadi tua, dia menjadi kembali muda, sudah tidak pernah marah-marah, sudah tidak pernah ngomel-ngomel, sudah tidak pernah protes, tidak pernah ngambek. Jadi itu harusnya di situ yang dibayangkan. Tapi ketika Allah menyebutnya atroba, bayangan kita kenapa selalu perempuan lain yang bukan istri kita? Nah, itu merugi sekali. Kalau laki-laki itu berarti dia cintanya perlu dipertanyakan. Wa kawaiba atroba, di antaranya adalah istri-istrinya diciptakan lagi menjadi sebaya, jadi bisa bermain ya. Kalau udah tua kehilangan kemanjaannya itu. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan bidadari itu berbeda dengan azwaj yang dari dunia. Ketika bidadari itu hanya disebut di surga, maka sesungguhnya mereka itu dalam surat Ar-Rahman maksuratun fil khiyam. Jadi mereka itu dipingit, hanya melayani suaminya di istananya saja. Jadi ini ijtihad saja, silakan bagi yang tidak setuju atau yang mereferensi lain. Menurut Al-Faqir, bahwa penduduk surga yang bisa jalan-jalan ke neraka itu adalah hanya yang bisa dibawa istri yang dari surga, istri yang dari dunia. Sementara istri yang hanya Allah ciptakan di surga, dia hanya mendiami saja di istananya, tidak bisa dia dikenalkan dengan orang lain, karena itu adalah maksuratun fil khiyam. Dia dipingit saja, melayani suaminya saja. Sementara istri kita mudah-mudahan ikut masuk surga dan menjadi bidadari itu, nanti bisa kita ajak romantismenya itu dengan berkunjung ke neraka. Nah, kok berkunjung ke neraka? Keterangannya tadi sudah saya sampaikan dan nanti kita akan diskusikan. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang otomatis penuh ya. Jadi ini kan depan saya ada minuman. Kalau saya mau penuh, saya minta ganti lagi, gitu. Kalau di sana nggak usah, kita baru membayangkan penuh, udah penuh lagi. Dan levelnya sudah bukan ini. Levelnya itu sudah bukan hanya gelas-gelas saja. Allah menjelaskan di surat Muhammad itu anhar, sungai. Ada anharun min asal, anharun min laban, ada anharun min khamrin laddatin lisyaribin. Kalau kita suka jus buah tertentu, yang Allah kasih bukan gelas lagi, itu depannya sudah ada sungai, kita langsung nyemplung aja di situ. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, ini nikmat psikis. Tidak ada lagi makian, tidak lagi cacian, tidak ada lagi yang membuat darah kita naik atau jantung kita berdebar, tidak ada, karena yang diucapkan kata-kata baik saja. Jazaan min rabbika, coba lihat, kalau tadi itu wifaq, ini tidak, ato'an. Nah, ato'an itu ihsan, jadi Allah memberi itu lebih ya. Dan terakhir di potongan yang terakhir terkait dengan hari kiamat tadi, di hari itu tidak ada orang yang bisa berbicara. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Allah menyebutnya Rahman. Memang Allah menyukai disebut ini. Karena Allah itu memberi makan, menjamin rizki bagi orang yang baik dan buruk. Orang zalim tetap dikasih makan, orang jahat tetap dikasih makan. Itu di dunia. La yamlikuna minhu khitaba. Di hari itu tidak ada orang yang bisa ngomong. Kita membayangkan betapa menegangkan hari seperti itu. Kita di dunia aja, saya kalau ngajar itu ada orang ngomong berbisik aja tersinggung kita. Di hari akhir tidak ada orang itu, nggak berani. Karena Allah betul-betul bukan hanya berwibawa, hari itu menegangkan. Coba bayangkan kalau kita membayangkan surat Al-Fajr itu. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, panitia hari kiamat baris. Ngeri kita. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan sampel neraka. Biasanya sampel yang didatangkan yang baik-baik. Saya mau jualan, berarti yang saya tampilkan yang bagus-bagus. Tapi ini yang didatangkan oleh Allah adalah sampel neraka. Ada simulasi di situ, tutorial neraka. Begitu masuk dia langsung dicor. Ngeri sekali. Maka gimana orang mau tersenyum? Bagaimana orang mau ngomong? Sunyi senyap. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa. Ini yang tadi saya sebutkan. Hari itu panitia hari kiamat soffa, dibariskan Allah. Dalam surat Al-Fajr dijelaskan. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah yang menginspeksi langsung. Dibariskan malaikat. Pemimpin malaikat ar-ruh yaitu Jibril membariskan. Dan dia pun hanya bertugasnya membariskan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Langsung kan biasanya kalau kita bayangin upacara kan, laporan ketua panitia. Ya Jibril akan melaporkan, ya Allah, neraka untuk para penjahat A siap, para penjahat B siap, surga untuk ini siap, ini untuk siap.
gimana nggak tegang orang. Wa qala shawaba, dan itu bukan hanya laporan basa-basi, semua betul-betul berbicara dengan shawaba. Dzalikal yaumul haq, hari itu adalah hari kebenaran. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka orang yang kembali kepada Tuhannya harusnya faham. Sebagai closing statement, ayat 40 ini ayat yang beda. Saya bacakan ayatnya ya. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan sesungguhnya kami ingatkan kepadamu. Ini sudah beda ya. Kalau tadi amma yatasaalun, kepada mereka. Tapi ini sudah kalau orang marah ya. Inna anzarnakum, kan saya udah ingetin kalian gitu. Jadi kalau kita udah bilang misalnya jangan keluar jam 3, jangan lewat situ. Ternyata orang lewat situ dan terjadi sesuatu yang kita khawatirkan. Itu biasanya kalau kita ketemu itu ada ingin rasa marah, ya udah diingatin. Harusnya nggak lewat situ. Tapi ini bahasanya Allah menggunakan kata ganti kedua. Inna anzarnakum, bukankah aku sudah ingatkan kalian? Adzaban qaribah, sebuah azab yang dekat. Maka pada hari itu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ketika belum dihisab orang udah ingat. Dan mereka melihat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah. Jadi ini dalam tafsirnya, nanti di hari kiamat itu binatang-binatang didatangkan oleh Allah. Binatang-binatang yang dizalimi sesama mereka itu dikisos, ditunjukkan. Setelah itu selesai, binatang itu kemudian dihancurkan menjadi debu dan selesai. Jadi karena memang circle of life ini kan hukum rimba itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tetapi karena binatang itu tidak punya akal dalam memakan, memangsa-mangsanya itu kan kadang tidak ada cara-cara ma'ruf. Itu ada hal-hal yang kadang terjadi kezaliman di antara sesama mereka, maka Allah akan balas ditunjukkan di depan manusia. Dan setelah pembalasan itu selesai, binatang-binatang itu menjadi debu. Setelah menjadi debu, maka hilanglah, tidak ada kehidupan. Ketika manusia memikirkan, masalahnya itu bukan masalah kita dengan sesama kita. Kita misalnya punya kezaliman, nanti dibalas oleh Allah. Ini kamu kezaliman. Kan ada Rasulullah SAW bersabda, saya tutup dengan hadis ini ya. Atadruna manil muflis? Ditanya, sahabat ditanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalah. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, kata dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan, al-muflis bukan itu. Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatihi wa zakatihi wa amali. Orang yang datang di hari kiamat dengan amal baiknya, sholatnya, zakatnya, wa syatama hadza wa safaka dima'a hadza. Dia memaki, mendolimi ini, membunuh ini dan melakukan kezaliman, maka kemudian amal baiknya diambil. Jadi mendolimi ini seharga misalnya amal baik sekian, diambil terus. Walam yabqa, dan tidak tersisa kecuali amal keburukan. Jadi amal baiknya udah diambil. Ketika tersisa amal keburukan yang didolimi terus datang, maka kemudian karena tidak punya cash flow-nya nggak seimbang, maka amal buruknya dia dipindahkan ke sini terus. Dan kemudian dia masuk neraka padahal sudah melakukan kebaikan. Itu disebut adalah orang bangkrut. Sementara kalau tadi itu setelah adanya proses itu selesai, mereka menjadi hilang dan tidak dibalas dengan keburukan. Menandakan apa? Menandakan manusia itu lebih berat di dalam menghadapi hari kekekalannya. Pilihan kita cuma dua, bahagia selama-lamanya atau naudzubillah sengsara selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa tadi, yang mendapatkan mafaza, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di surga, dan menjauhkan kita menjadi taghin, orang-orang mujrimin yang mendapatkan neraka siksaannya yang tidak sanggup untuk kita membayangkan di dunia. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa menjadi mukaddimah untuk kita diskusi. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.